Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas tidak mungkin tersembunyi, akan kelihatan. Kalau kita ke puncak, orang pasti melihat puncak dari Jakarta sangat luar biasa dan kejauhan, bagus dan indah. Karena jauh begitu indah. Nah, kita diberikan contoh kota yang terletak di tingkat yang tinggi. Itu menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan dia harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Menjadi teladan di dalam segala kehidupanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Orang percaya, orang Kristen Tuhan tempatkan di dunia ini supaya dia menerangi kegelapan. Menerangi. Tidak tersembunyi. Tidak pura-pura gitu kan. Yesus datang ke dunia bukan sekedar datang, tetapi menunjukkan kasihnya kepada dunia, termasuk kepada kita bersama. Dia tidak pura-pura. Karena itu Tuhan mau bagaimana kita menjadi teladan dalam hidup kita, belajar daripada Kristus. Pelajaran apa yang kita ambil teladan di dalam penderitaan? Yesus tentu menjadikan contoh bagi kita ketika Yesus dikhianati, ketika Yesus disalib, ya, teladan penderitaannya. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, tidak kebal dari persoalan hidup. Ya. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita lihat di media sosial, banyak orang putus asa, menghabisi nyawanya, lompat dari apartemen karena mereka tidak ada lagi jalan lain. Ada orang melemparkan dirinya, begitu kereta lewat ditabrak kereta karena putus asa, nggak kuat menderita. Yesus memberikan contoh bagi kita. Ketika dia datang ke dunia, Yesus lahir di kandang domba, menderita kan? Siapa di sini yang lahir di kandang sapi? Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada, semua pasti nggak ada. Cuman Yesus lahir di kandang domba, menderita kan? Padahal dia adalah raja, dia adalah Tuhan, tapi dia menderita. Dia disalib, menderita, memikul kayu salib, memikul dosa kita semua. Ada yang di sini tidak berdosa? Angkat tangan. Kita berdosa setiap saat, setiap waktu. Tapi Yesus memberikan teladan di dalam penderitaan, dia tetap setia sampai di akhir hayat. Jadi kita menjadi orang Kristen bagaimana jadi terang? Dalam penderitaan pun kita selalu bisa mengatakan memuja syukur. Di dalam penderitaan kau menerangi kegelapan. Itu yang menjadi contoh bagi kita bersama. Tidak mudah, tapi jangan takut dan putus asa. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita yang mengasihi dia. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat ayat 15 katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua, ya, bicara tentang terang. Kalau kita mati lampu, apa yang kita lakukan pertama kali? Cari lilin ya. HP juga bisa, tapi sementara lama habis. Kita cari lilin. Waktu kita nyalain lilin, lilinnya diletakkan di mana? Waktu nyalain lilin, taruh di mana? Di mana? Tempat yang tinggi. Ya, kalau di lantai bisa, cuma nerangi sekitarnya. Tapi waktu taruh tempat yang paling tinggi, itu menerangi semua. Kita lihat kemajuan teknologi yang canggih, semua serba canggih saat ini ya. Tapi Firman Tuhan katakan dunia ini mengalami kegelapan. Ya, orang pintar bisa menjadi bodoh, orang bodoh menjadi pintar. Orang pintar berusaha untuk menipu orang lain, ya, membodoh-bodohin orang lain. Teknologi yang ada saat ini ya, tidak salah, tapi bagaimana menggunakannya dengan baik. Kita lihat sekali, banyak sekali di media sosial teknologi maju, bagus gitu kan.
Tetapi jadi kegelapan sebenarnya, merusak generasi. Coba kita lihat, pagi hari kita bangun, apa yang kita kerjakan pertama? Kita cari HP. Nggak salah, nggak. Tidak bicara dosa. Tapi yang kita lihat HP, kita lihat WA dari mana. Harusnya kita lihat WA, cari firman Tuhan, gitu kan? Carilah dulu Tuhan atau kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Jadi Yesus kan, cari dulu sumbernya, itu Yesus terang dunia. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya dimanapun kita berada menjadi berkat. Ya, tadi 15 dia bilang begini, lagi pula orang tidak menyalakan berita untuk meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerani semua orang bilang. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dunia, bukan hanya untuk milik sendiri. Engkau harus menjadi berdampak kepada orang lain. Orang yang bisa melihat Kristus dari gaya hidupmu, perkataanmu, sikapmu, memiliki integritas, baik perkataan, perbuatan, sama, menceritakan anak Tuhan. Kata-katanya tidak kata-kata jorok, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik. Biasa kan, di antara teman-teman itu ada teman yang mendatangkan kebaikan, tapi ada teman juga tidak mendatangkan kebaikan. Perkataannya tadi, kata-kata yang tidak seharusnya patut disebut oleh firman Tuhan, tapi itu disebut. Kata kebun binatang, kata-kata jorok.